Episode 87. Setelah menyantap semua makanan itu, Putri kembali ke kasur. Begitupun Nathan ikut ke kasur. Tadinya Putri sangat manja, tapi ketika berada di kasur, dia terlihat gugup. Nathan melirik istrinya, begitupun sebaliknya. "Nathan," ujar Putri pelan. "Iya," sahut suaminya sembari menoleh dan menatap. Tidak jadi," Putri memunggungi suaminya. Nathan menghela nafasnya panjang. "Putri, ada yang ingin aku katakan kepadamu," ujarnya pelan, dan seketika Putri membalikkan badannya. "Iya Nathan, katakanlah," sahutnya semangat. "Katakan kalau kamu mencintaiku. Aku menunggumu mengungkapkan semua perasaanmu kepadaku," Putri bergumam dalam hatinya. Menatap mata suaminya dengan berbinar. Dia sangat menunggu momen itu. "Aku..." Nathan menghembuskan nafasnya secara kasar. "Kenapa dengan mulutku?" Nathan menggerutu dalam hati, sembari memegang bibirnya. Ketika melihat suaminya sedang memegang bibir, Putri memikirkan hal lain. "Jika kamu ingin menciumku, maka jangan harap," sahutnya ketus sembari kembali memunggungi suaminya. Bisa-bisanya dia memikirkan ciuman. Seharusnya dia memikirkan perasaannya terhadapku. Putri menggerutu dalam hatinya. Menurutnya Nathan bukan pria gentleman. "Yakin? Tidak mau mengatakan apapun?" tanya Putri, masih memunggungi suaminya. "Kalau tidak aku tidur," ujarnya lagi. Karena tidak ada jawaban dari suaminya, Putri memejamkan matanya, berusaha untuk dapat tertidur dengan pulas. Tapi percakapan antara Nathan dan Andre membuatnya tidak bisa tertidur. "Nathan, maukah kamu mendengar ceritaku?" ujarnya dengan posisi masih sama, yaitu membelakangi suaminya. "Iya apa?" tanyanya. "Aku tidak bisa tidur, jadi aku ingin menceritakan dongeng untukmu," ujarnya. "Yang tidak bisa tidur kamu, tapi kenapa dongeng itu untukku?" Nathan heran. Seketika Putri membalikkan badannya. "Ya, habisnya kamu tidak peka," gerutunya kesal. "Oh," Nathan bingung. "Kamu ingin aku berdongeng?" tanyanya, dan Putri langsung menganggukkan kepala. Ini adalah cara Putri agar Nathan mengungkapkan perasaan kepadanya, melalui cerita dan berharap Nathan mengerti. "Aku tidak bisa berdongeng," sahutnya. "Ya sudah, cerita saja yang ingin kamu ceritakan," ujar Putri semangat. Nathan mengerutkan dahinya, memandang langit-langit kamar, memikirkan cerita yang pernah didengarnya ketika masih kecil. "Aku tidak pandai dalam bercerita, tapi aku ingin menceritakan tentang keluargaku," ujarnya dan menceritakan semuanya. Mendengar itu, Putri langsung menghembuskan nafasnya secara kasar. Dia tidak berniat mendengar cerita keluarga suaminya. Tapi ada yang membuatnya penasaran dari cerita suaminya. "Nathan, kenapa kamu dan Nico selalu bertengkar? Kalian tidak seperti saudara," ujar Putri. "Entahlah, aku dan dia memang tidak pernah cocok. Malah banyak yang bilang Andre lebih cocok menjadi saudaraku," sahutnya. "Yang dikatakan orang-orang itu benar, kamu dan Andre memang cocok. Kalian sama-sama penyimpan rahasia yang baik." "Maksudmu?" Nathan bingung. "Aku sudah mendengar semua dari Bu Siska kalau kamu dan Andre sangat akrab. Bahkan kalian saling menyimpan rahasia masing-masing," jelasnya. "Oh iya benar," sahut Nathan. "Dan urusan perasaanmu juga kamu katakan ke Andre. Seharusnya kamu ungkapkan kepadaku bukan ke Andre. Aku tidak mau menyembunyikan anak kita terus. Tapi karena kamu belum mengungkapkan perasaanmu, ya jangan salahkan aku kalau aku akan selalu mengerjaimu." "Kenapa kamu diam?" tanya Nathan yang memperhatikan istrinya sedang melamun. "Baiklah, aku akan berdongeng. Pada zaman dahulu, hiduplah pasangan suami istri, yaitu kucing dan burung," ceritanya. "Tunggu, maksudmu kucing dan burung menikah?" tanyanya kurang yakin. "Iya," sahut Putri singkat. "Bagaimana kucing dan burung bisa menikah? Burung berkembang biak dengan cara bertelur, dan kucing melahirkan. Kalau mau berdongeng jangan ngaco," protes Nathan. "Dengar saja, namanya juga dongeng," sahut Putri kesal. Dia sengaja mengarang cerita itu yang menggambarkan dia dan Nathan. Dia sebagai kucing yang selalu mengeong, sama seperti mulutnya yang bawel. Dan untuk Nathan, sosok burung itu. "Boleh aku lanjutkan?" tanya Putri. "Ya sudah, lanjutkan," sahut Nathan. "Burung dan kucing memang tidak cocok. Mereka berbeda dari jenis makanan dan tempat tinggal. Mereka tidak cocok, tapi karena kebiasaan mereka menjadi cocok. Tapi suatu ketika, burung berkata kepada kucing kalau dia akan meninggalkannya." Nathan yang tadinya acuh tak acuh langsung menatap istrinya. "Dengan alasan burung tidak mencintai kucing," ujarnya. Putri membalikkan cerita itu. Kucing tidak ingin menahan burung untuk tetap bersamanya, dan akhirnya burung pergi meninggalkan kucing. Tapi tanpa disadari, kucing sedang mengandung, ujarnya. Nathan langsung menaikkan alisnya. "Bagaimana cara berhubungan mereka?" tanyanya bingung. "Nathan, dengar dulu," Putri melanjutkan kembali ceritanya.
Burung akhirnya meninggalkan kucing tanpa menanyakan apapun kepada kucing. Menurut kamu, apakah tindakan burung salah? Tanyanya. Tidak salah, sahut Nathan. Pertama, mereka memang tidak cocok. Dan yang kedua, jika burung tahu kucing sedang mengandung, pasti dia meragukan anak yang ada di dalam kandungan itu. Karena mereka benar-benar berbeda. Jelas Nathan yang menggunakan logika. Penjelasan Nathan membuat Putri diam. Dia memikirkan ucapan suaminya. Bagaimana kalau dia memang meragukan anak yang ada di dalam kandunganku? Oh Tuhan, itu bisa saja terjadi. Ucapan Nathan membuat Putri sedih. Dia buru-buru membelakangi suaminya. Padahal ucapan Nathan tidak ada mengarah ke arah sana. Tapi karena dia sedang mengandung dan hormonnya bisa berubah-ubah, membuatnya menjadi wanita yang sensitif. Putri, kamu sudah tidur? Tanya Nathan. Iya, aku mau tidur sekarang, sahutnya sedih. Keesokan harinya, matahari bersinar dengan cerah. Tari terbangun ketika pantulan sinar matahari berada di lantai kamar. Ya ampun, sudah siang, ujarnya langsung duduk. Ini pertama kalinya Tari bangun terlambat. Biasanya dia bangun tengah malam dan tidak tidur sampai subuh. Tapi tadi malam berbeda. Karena ada pria di sampingnya yang membuatnya tidak dapat tidur. Tari melirik ke sampingnya. Dia tidak menemukan Andre. Dia dapat mendengar suara air dari dalam kamar mandi. Ketika suara keran air tidak terdengar, Tari buru-buru menjatuhkan tubuhnya ke kasur, menutup badannya dengan selimut. Dia khawatir terjebak kembali dengan aroma dan badan atletis suaminya. Andre keluar dari kamar mandi dan melirik ke arah tempat tidur. Dia hanya mengenakan handuk yang menutupi dari pinggang sampai bawah lutut. Menggosok rambutnya yang basah dengan handuk kecil. Pagi Tari, sapa Andre sembari membuka lemari pakaian. Dia tahu aku tidak tidur. Gumam Tari pelan. Ayo bangun, Mama sedang menunggu mantunya yang cantik. Ujarnya sembari memakai pakaian. Ucapan Andre sangat sederhana, tapi membuat Tari senang. Dia membuka selimut yang menutupi tubuhnya dan berjalan ke kamar mandi dengan meletakkan salah satu tangan di samping wajahnya. Sengaja melakukan itu agar tidak melihat tubuh suaminya. Melihat itu membuat Andre tersenyum. Ternyata dia sudah tergoda. Baiklah, sisanya akan aku lakukan di apartemen, gumam Andre. Oh Tuhan, dia sungguh mempesona, gumam Tari sembari menatap ke arah kaca. Dia memejamkan matanya, mengingat ciuman hangat yang dilakukan Andre tadi malam. Biasanya para pria menciumnya dengan sangat rakus, tapi tidak dengan Andre. Dia memperlakukan Tari dengan lembut, dan itu menjadi nilai tambah untuk Andre. Tari membersihkan tubuhnya dengan air hangat. Setelah selesai, tangannya menjulur keluar mencari handuk. Ya ampun, aku lupa membawa handuk, gerutu Tari bingung. Tari menempelkan telinganya ke pintu, mencari sosok Andre masih berada di kamar atau tidak. Karena tidak ada suara siapapun, Tari membuka pintu kamar mandi. Tapi seketika melihat Andre sedang mondar-mandir sembari memegang ponsel. Pria itu sedang membaca beberapa pesan yang masuk. Tari kembali menutup pintu kamar mandi. Kenapa dia masih di sana? Gerutunya bingung. Tari masih berdiri di belakang pintu. Dia enggan meminta Andre mengambil handuk. Andre menghubungi beberapa orang pekerja sembari melirik ke arah pintu kamar mandi. Dia menoleh ke arah jam di tangannya. Hampir 20 menit tapi Tari tak kunjung keluar. Setelah selesai menghubungi beberapa pekerja, dia mengetuk pintu kamar mandi. Suara ketukan itu membuat Tari kaget. Tari, panggil Andre sembari mengetuk pintu. Iya, sahutnya. Ayo cepat, Mama sedang menunggu kita, teriaknya dari depan pintu kamar mandi. Kamu temui Mama saja dulu, sebentar lagi aku keluar, sahut Tari sembari teriak. Andre mangut dan keluar dari kamar itu seorang diri. Setelah 5 menit, Tari membuka pintu kamar mandi secara perlahan, mengeluarkan sebagian kepalanya untuk memastikan tidak ada siapapun di dalam kamar itu. Oh syukurlah, gumamnya dan langsung berlari keluar dari kamar mandi, mengambil handuk yang ada di dalam koper. Tapi entah kenapa, resleting di kopernya tidak bersahabat dengan Tari. Koper itu seperti tidak menginginkan Tari mengibuli suaminya. Ayo cepat, Tari menarik-narik resleting di koper. Tiba-tiba seseorang memegang handle pintu, dan pintu terbuka sedikit. Oke, ketika aku dan Tuan Nathan sampai ibu kota, kita adakan meeting. Sahut Andre menjawab panggilan itu, dan salah satu tangannya sedang memegang handle pintu. Tari spontan mengambil sesuatu yang ada di dalam lemari, dan buru-buru memakai apa yang dapat. Setelah memakai pakaian suaminya, dia hendak berlari ke kamar mandi, tapi terlambat, karena Andre telah masuk ke dalam kamar. Melihat istrinya sedang memakai kaos oblong miliknya, dia menaikkan alisnya. Kamu mau menggodaku? Ujar Andre yang berjalan ke arah istrinya. Enggak, Tari gugup. Ketika Andre mendekat yang berdiri di samping koper, dia mengubah arah pandangannya ke lantai yang basah. Aku tadi tidak membawa handuk, nanti aku bersihkan, jelas Tari yang mengerti
jika suaminya membutuhkan penjelasan. "Kamu seksi memakai pakaianku," goda Andre menatap wajah istrinya dan pandangannya turun ke bawah. Dia dapat melihat sebuah pabrik susu besar hanya ditutupi baju kaos putih miliknya. Andre menelan salivanya dan pandangannya mengarah ke arah paha istrinya. Melihat pandangan suaminya yang tidak berpindah dari tubuhnya membuat Tari takut. "Dre, koperku tidak bisa dibuka," ujarnya sembari menunjuk ke arah koper yang ada di lantai, tepatnya di dekat kakinya. Andre memindahkan arah pandangannya ke arah koper yang ada di lantai. Dia jongkok dan mencoba membuka koper itu. Terus mencoba, dan akhirnya koper dapat terbuka. "Pakaian ini nyangkut di resleting," ujar Andre menunjuk pakaian Tari yang ada di koper. Itu kesalahan Tari, karena khawatir Andre menerkamnya kemarin. Dia buru-buru menutup koper tanpa memperhatikan ada pakaian yang nyangkut di resleting. Ketika Andre berbalik, dia melihat paha putih di sampingnya. Tangannya spontan menyentuh paha itu. "Dre, mau apa?" Tari gugup, tapi tangan itu semakin lama semakin naik. "Dre, kamu sudah janji untuk tidak menyentuhku sebelum kita saling mencintai," Tari mengingatkan sembari mundur dan mundur, tapi punggungnya membentur tembok. Tari hendak melangkahkan kakinya ke samping, tapi tangan Andre telah berada di tembok, memblokir jalannya. "Dre, Mama sedang menunggu," ujarnya mengingatkan. Tari telah keringat dingin, seperti pada saat Nathan akan menggaulinya. Kedua tangan Andre telah berada di dinding. Untuk kabur, Tari tidak bisa, tapi dia hanya bisa memiringkan wajahnya. "Ini caraku agar kamu mencintaiku," ujar Andre menempelkan tubuhnya di badan Tari, dan mengecup bibir istrinya dengan lembut, dan tangannya meraba paha Tari. "Andre, jangan!" Tari mendorong tubuh suaminya. "Kamu sudah janji tidak akan menyentuhku," gerutu Tari marah. "Iya, aku janji, tapi kamu telah menggodaku. Aku pria normal. Ketika melihat wanita hanya memakai pakaian tipis, tentu membuat birahiku naik," ujarnya kembali mendekati istrinya. "Berikan aku ciuman, maka aku akan pergi." Ucapan Andre seperti ultimatum yang tidak bisa dibantah. "Kalau aku tidak mau," tantang Tari. "Tanganku akan masuk ke gua di bawah," saut Andre sembari menunjuk ke bagian bawah istrinya. Hal itu membuat Tari semakin cemas. "Aku rasa rumput-rumput di bawah butuh pupuk. Aku bisa memberikan pupuk," ujarnya genit sembari tersenyum. Baik," Tari gugup. Dia memegang dahinya sembari berpikir. "Aku akan menciummu, tapi dengan syarat. Hanya kecupan, tidak ada tarik-menarik," ujarnya. "Oke." Andre merentangkan kedua tangannya. Tari mendekatkan wajahnya ke wajah Andre. Kemudian dia mundur kembali. "Kenapa? Apa kamu butuh rangsangan?" goda Andre. "Sialan," gerutu Tari dan langsung mengecup Andre dan menyudahi kecupan sekali itu. Tapi tangan Andre telah menahan kepalanya. "Dre, kamu kan sudah janji," ujar Tari di sela-sela ciuman dari suaminya. Andre mencium bibir istrinya dengan lembut. Tari mempertahankan dengan merapatkan giginya. Tapi Andre tetap berusaha merobohkan pertahanan istrinya. Tapi hidung Tari tertutup dengan hidung Andre, sehingga dia kesusahan untuk bernafas. Ketika dia mengambil nafas melalui mulutnya, lidah Andre masuk ke dalam mulut istrinya, melumat bibir itu dengan sangat lembut, tapi tetap intim. Karena tidak ada balasan dari Tari, Andre mengakali dengan yang lain. Tangannya kembali menyentuh paha Tari. Ketika tangan itu hampir masuk ke dalam gua, Tari buru-buru menahan tangan suaminya. Dia tahu itu adalah taktik Andre. Dan mau tidak mau, dia membalas ciuman suaminya. Dan tentunya membuat Andre senang. Dia menaikkan ritme ciumannya. Tapi lagi-lagi gunung besar itu membuat tangan Andre gatal. Tangannya kembali naik, dan kali ini naik ke dada istrinya. "Ya ampun besarnya," gumam Andre, dan Tari baru menyadari suaminya telah memegang dadanya. Ciuman itu membuatnya lupa. Bersambung.